Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Fans Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita One Punch Man. Setelah efek pukulan Saitama yang berhasil membuat MT Void sadar kembali dan terbebas dari kendali God. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 248, yang bersumber dari website Jepang, yaitu tonarinoi.jp. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Nah, di chapter 248 ini, seusai MT Void sadar, dia dan Blast kembali melanjutkan misi besar mereka untuk bisa menemukan God. Di sisi lain, Blast akhirnya menyadari akan kekuatan besar yang Saitama miliki, guys. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Judul chapter 248 adalah Semangat. Di awal scene, kita diperlihatkan MT Void yang berdiri dan telah sadarkan diri. Ninja tersebut seperti merasa kebingungan akan kondisi yang telah dialami. Para anggota Ninja Tenninto yang melihat pemimpin mereka telah sadar kembali pada keheranan. Apakah benar itu adalah pemimpin yang selama ini mereka agung-agungkan? Mereka menduga jika penampilan dari pemimpin mereka tersebut bisa berubah karena telah menerima luka yang diberikan oleh Blast sebelumnya. Blast sendiri yang menyadari rekannya telah sadar segera menghampirinya. Sambil tersenyum, Void bercerita jika dia merasa seperti kabut telah menghilang di dalam tubuhnya. Namun tiba-tiba Sonic malah menyerang ninja tersebut sambil berkata jika ninja itu sudah tidak diperlukan lagi. Beruntung dengan cepat, MT Void berhasil menahan tebasan itu. Tapi di luar dugaan, Sonic yang terus melancarkan serangannya tersebut dibantu oleh Flashy Flash pula, sehingga menciptakan pertarungan kilat 2 lawan 1. Meski menerima serangan dari dua arah, namun MT Void masih mampu menandingi serangan cepat yang mereka berdua lancarkan. Para anggota Tenninto sendiri yang melihat pertarungan tersebut sampai dibuat melongo, karena tidak ada satupun dari mereka semua yang bisa melihat pergerakan dari pertarungan itu. Akan tetapi dengan cepat, Blast segera menghentikan aksi tersebut dan meminta mereka berdua untuk mengakhiri ini semua. Dia mengakui jika mungkin keputusannya ini terbilang egois. Blast juga bercerita jika rekannya ini dulunya membuat neraka yang disebut desa ninja itu karena saat momen tersebut Void masih dikendalikan oleh God. Sonic dan Flashy Flash yang mendengar hal itu sebenarnya tidak begitu mempermasalahkan. Bahkan mereka juga tidak peduli akan itu semua, karena sebenarnya mereka hanya ingin menguji apakah ninja tersebut memang pantas telah memberi perintah dan memimpin mereka selama ini. Menurut Sonic sendiri, Void itu seperti tipe orang yang keyakinannya telah terguncang oleh satu pukulan dari Saitama saja. MT Void meminta rekannya tersebut untuk berhenti juga. Dia mengaku kalau masih memiliki ingatan ketika jatuh di bawah kendali God. Menurutnya, itu adalah suatu keadaan di mana distorsi dalam dirinya telah diperkuat. Dia seperti tidak percaya pada orang lain dan terus berjalan hingga terjebak dalam perangkap God. Menurut Void, jika mereka melihat cara para anggota Ninja Tenninto bertarung, jelas bahwa mereka itu telah mewarisi kehendak dari God dan memiliki sikap seperti tidak menghargai rekan setimnya. Tapi berbeda kasus dengan Sonic dan Flashy Flash. Mendengar hal tersebut, ninja buronan dan pahlawan berponi itu cukup terkejut. Sonic bertanya, apakah Void masih setengah terlelap dalam tidur atau bagaimana? Sambil menunjuk ke arah Sonic, Flashy Flash menyangga itu semua. Menurutnya, rekan ninja buronannya satu ini seperti membutuhkan bantuannya tadi. Maka dari itulah, dia pun mencoba untuk mendukungnya. Tentu saja Sonic yang mendengar ungkapan tersebut jadi emosi dan mengomeli pahlawan berponi itu. Si botak yang melihat hal tersebut berkata dalam hati sambil berharap agar MT Void ikut nimbrung juga dalam perselisihan konyol yang terjadi di antara Sonic dan Flashy Flash. Namun Void mengaku jika dia harus kembali ke garda depan untuk melawan God secepat mungkin, dan jika semuanya itu sudah beres, dia akan menyelesaikan apapun yang diperlukan. Dia juga meminta para anggota Ninja Tenninto untuk berhenti dan menunggunya, serta menyuruh mereka untuk tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Mendengar perintah tersebut, para Ninja Tenninto pada protes, apalagi mereka sudah berlatih lama dan melangkah sejauh ini. Sonic yang melihat itu semua memberi saran mereka, jika mereka ingin menjalani hidup dengan bebas, maka para ninja itu membutuhkan kekuasaan. Para anggota Ninja Tenninto pada terdiam. Akan tetapi, si botak malah tiba-tiba ikut nimbrung sambil berkomentar kalau lebih baiknya untuk mereka itu melakukan sesuatu seperti latihan kekuatan saja. Mereka semua yang mendengar saran tersebut pada terdiam sesaat.
Faktanya sendiri adalah Saitama ini terlalu overpower dan itu membuatnya tidak bisa ikut campur dengan masalah yang terjadi. Flashy Flash sendiri yang melihat sikap dari si botak seperti terkejut akan sesuatu guys. Sedangkan Blast yang melihat pembicaraan mereka merasa ada yang aneh. Menurut Blast, ini sudah kedua kalinya dia melihat momen di mana kekuatan God bisa menghilang. Tak peduli seberapa sering dia mengalahkan Void ketika dikendalikan, dia tidak pernah sekalipun berhasil dan menemukan cara untuk menghilangkan kekuatan suci God, apalagi sampai memudarkannya. Blast penasaran, apa yang sebenarnya terjadi pada tinju milik Saitama? Beberapa saat kemudian, Blast menjelaskan rencananya dan Void kepada para ninja Tenninto. Selesai mendengar itu semua, para ninja Tenninto itu melakukan diskusi. Mereka tidak bisa berdiam diri ketika pemimpin mereka sedang pergi untuk berperang. Mereka berencana untuk ikut membantu dengan cara mereka sendiri dan mencari di mana sisa hewan peliharaan God yang lain. Mereka mengakui belum cukup kuat, namun sebagai manusia yang telah mengalami neraka di desa ninja, mereka harusnya bergerak untuk mengetahui siapa yang menentang kendali dalam bayangan. Bagi mereka, kelompok Tenninto harus mulai dari awal lagi. Pertama-tama, mereka harus memutuskan siapa pemimpin tim ini untuk sementara. Sayangnya, karena kerja tim mereka yang buruk, membuat perseteruan kecil tercipta. Beberapa saat kemudian, salah satu anggota memberikan ide. Bagaimana jika mereka memilih pahlawan botak kelas A tersebut? Saitama yang melihat diskusi yang terjadi seperti merasakan firasat yang buruk guys. Benar saja, beberapa saat kemudian, salah satu anggota Tenninto menghampiri Saitama. Menurut mereka, ungkapan si botak tadi telah memperbaiki kesalahan dalam pandangan yang mereka miliki, dan hal itu membuat mereka ingin berkonsultasi lebih lanjut. Lalu secara mengejutkan, semua anggota Tenninto pada menunduk dan meminta Saitama untuk menjadi pemimpin kelompok mereka, termasuk menjadi ikon dari kekuatan yang ingin mereka gapai. Tentu saja, Saitama yang mendengar hal itu semua begitu terkejut dan menolak mentah-mentah. Konyolnya, meski si botak sudah berjalan menjauhi mereka, para ninja itu masih saja mencoba untuk membujuk Saitama. Bahkan mereka meminta si botak untuk membagikan rahasia kekuatan yang mereka idamkan tersebut. Sonic yang melihat kejadian konyol tersebut merasa jika orang-orang itu seperti tidak bisa menghilangkan mentalitas rumah anjing mereka sendiri. Kemudian, Flashy Flash yang berdiri di sebelahnya memberitahu jika dia ingin mengakui sesuatu. Flash bercerita jika di hari ketika dia membantai para ninja, beberapa saat sebelumnya dia telah meracuni Sonic. Tapi ninja buronan tersebut mengaku jika perbuatan itu telah membuatnya jadi bingung dengan cara bodoh yang Flashy Flash tangani sendiri tersebut. Sambil tersenyum dan berjalan maju, Sonic mengaku jika itu adalah kekurangan yang rekannya itu miliki. Menurutnya, Flashy Flash perlu berlatih lagi, dan sekali lagi dia akan menjadi orang yang akan memberinya pelatihan. Setelah kejadian ini, dia akan melupakan orang-orang ini dan memotong leher God saat dia tertidur. Flashy Flash yang mendengar semua ungkapan itu tersenyum. Sepertinya Sonic tertarik untuk memburu God juga nih guys. Saitama yang melihat hal itu merasa jika sepertinya mereka semua akhirnya memiliki musuh yang sama. Dan sepertinya persatuan di antara para ninja ini telah menguat. Si botak meminta mereka semua untuk melakukan apapun yang mereka inginkan sendiri dan jangan menyeretnya ke dalam masalah lagi. Kemudian Blast menghampiri Saitama. Menurutnya untuk mengakhiri perjuangan mereka dalam melawan God, mereka pasti membutuhkan kekuatan dari si botak. Blast meminta agar Saitama meminjamkan kekuatannya ketika nanti waktunya telah tiba. Mendengar permintaan tersebut membuat Saitama jadi bingung sendiri guys. Lalu sambil melakukan teleport bersama Void, Blast menambahkan kalau suatu hari nanti dia akan datang kembali untuk mencari si botak lagi. Sambil nunjukin wajah halusnya tersebut, Saitama menjawab kalau nanti dia akan menyambut mereka lagi dengan segelas teh hangat. Dan akhirnya Blast bersama MT Void kembali melanjutkan perjalanan mereka dalam misi untuk mencari keberadaan God. Di dalam sebuah dimensi perpecahan antara ruang dan waktu, Blast dan MT Void muncul. Mereka dibuat terkejut dengan bangkai para monster raksasa peliharaan God yang sebelumnya dikalahkan. Yang membuat mereka kaget bukanlah dua monster barusan yang mereka lawan itu guys, melainkan ada monster raksasa lain yang sebelumnya telah berhasil dikalahkan juga. Itu adalah bintang ilahi bernama Kilin. Void berkomentar jika rekannya itu seperti telah berhasil mengalahkan sesuatu yang sangat besar sendirian. Namun Blast menyanggah hal tersebut dan mengaku kalau itu bukanlah perbuatannya. Void pun jadi bingung. Kalau bukan rekannya yang melakukan itu, lalu siapa yang bertanggung jawab atas ini semua? Sambil tersenyum, Blast menyadari kalau ini adalah ulah dari rekan mereka yang lain. Di sisi lain, ketika Saitama kembali ke dalam apartemennya, Genos yang usai bersih-bersih itu merasa jika jubah milik gurunya terlihat begitu kotor.
Harusnya, dia tadi mencuci semua pakaian milik gurunya tanpa terkecuali. Si botak bercerita kalau sebelumnya, dia telah menabrak sesuatu yang sangat besar dan kemudian menjatuhkannya. Menurut Saitama, mungkin kejadian itulah yang membuat kostumnya jadi sangat kotor. Ternyata ketika Saitama datang duluan ke lokasi pendiri desa ninja berada, dia dihadang oleh salah satu peliharaan God yang bernama Kilin itu, yang tiba-tiba muncul dari langit guys. Tentu saja dengan sekali pukul, Saitama pun berhasil menghabisi monster raksasa tersebut dan kemudian mengembalikannya ke dalam dimensi tempat dia keluar. Ternyata memang benar, itu adalah ulah dari Saitama, dan satu-satunya orang yang menyadari aksi tersebut adalah Blast. Beberapa hari kemudian di dalam apartemen pahlawan, yang mendatangi Saitama kali ini bukan hanya Sonic yang ingin mengajaknya melakukan duel ulang, ataupun Flashy Flash yang ngotot ingin menjadikan si botak sebagai muridnya. Secara mengejutkan, para ninja Teninto juga pada nongol dan terus membujuk Saitama agar mau menjadi pemimpin mereka yang baru. Selain itu, Win dan Furemu juga ikutan muncul. Mereka juga ikut nimbrung untuk balas dendam kepada Flashy Flash pula. Kejadian konyol super ricuh tersebut membuat Saitama, Genos, dan Anji Rover begitu terkejut. Menurut Genos, kali ini gurunya pasti tidak akan sendirian lagi. Tapi si botak menolaknya. Dia meminta mereka semua untuk segera keluar dari rumahnya. Akhirnya suasana kocak di lingkungan Saitama kembali lagi guys. Meskipun sekarang si botak tinggalnya di dalam kompleks apartemen pahlawan. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah nantinya Blast akan benar-benar kembali meminta bantuan Saitama dalam usahanya melawan God? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 248 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 248 yang indisinya memperlihatkan terciptanya keributan super kocak di lingkungan tempat Saitama tinggal, di mana ada Sonic, Flashy Flash, Win, Furemu, dan para ninja Teninto yang ingin menghampiri si botak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.